Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Meila Yudiasari dengan NPM 247820882. Jadi pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat video hands-on yang dimana menunjukkan, menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum, kode program dan hasil dapat terlihat jelas dan tidak blur, suara dan volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Kemudian video diupload dan ditambahkan ke YouTube playlist. Link video harus dapat diakses, dapat dikomentari dan memiliki auto caption. Jadi pada mata kuliah Artificial Intelligence ini atau AI, kami ditugaskan di lab session 5 ini tentang data dan future thinking, yaitu topik data understanding dan future exploration, yang dimana pada praktikum 5 ini kami akan menganalisis dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Jadi fokus utama pada praktikum yang telah kami lakukan pada minggu sebelumnya, yaitu pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangunan model. Yang dimana di sini saya sudah melakukan ini ya, mencari kodenya serta sudah mengunduh datasetnya yang sudah diberikan link pada ibunya. Oke, jadi ketentuan pada praktikum ini di kita tuh dilarang menggunakan algoritma machine learning. Kemudian dilarang menggunakan library seperti Sklearn. Kemudian analisis harus berbasis data. Kemudian setiap kesimpulan harus didukung oleh hasil analisis atau tabel atau angka. Oke. Jadi langkah praktikum. Nah, jadi di sini kan kami menunjukkan, menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum. Nah, jadi pada langkah pertama yaitu data understanding. Jadi bisa kita lihat kodenya di sini. Kita lihat. Jadi pada data understanding di sini kita ditugaskan load dataset menggunakan library Pandas ya. Sini library Pandas. Kemudian tampilkan dan screenshot 5 baris pertama, jumlah baris dan kolom nama kolom. Nah, jadi di sini pada library Pandas dia sudah menampilkan 5 baris pertama, dimulainya dari angka 0 ya. 0 1 2 3 4 5. 5 baris pertama dari dataset tersebut. Kemudian jumlah baris dan kolomnya. Ini jumlah barisnya segini 20.848. Kemudian jumlah kolomnya 19. Kemudian di sini juga kita akan ditugaskan mengidentifikasi mana yang merupakan variable target, fitur numerik, fitur kategorikal gitu. Nah, bisa dilihat ya, kan di sini kita suruh menampilkan kodenya dengan sangat jelas. Besar. Oke, jadi di sini yang pertama load dataset menggunakan library Pandas. Nah, di sini pdf pdread csv. Nah, nama filenya almondclean.csv. Sini bisa kita masukkan dulu untuk ngecek. Nah, kemudian kita akan mengeprint 5 baris pertama gitu menggunakan df head. Nah, lalu dimensi dataset yang dimana dia menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom gitu. Kemudian sinyal saya. Oke, lanjut aja nanti sambil berjalannya waktu ya. Lalu di sini juga nama kolom dataset, dia akan menampilkan nama kolom dataset di sini ya, nama kolom datasetnya dari 1 sampai 19 gitu, nama kolom dataset. Kemudian dia akan mengidentifikasi variabel untuk menganalisis identifikasi tipe variabelnya nih, bahan untuk analisis laporan. Saya hotspot dulu.
sini sudah muncul. Jadi kita bisa upload untuk filenya almond clean. Oke. Nah, oke. Kita lanjut untuk pertanyaan yang pada data understanding. Identifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan fitur kategorikal. Nah, jadi di sini pada logbook saya sudah menjawab ya. Di sini data understanding kita lihat bahwa variabel target adalah kolom yang ingin kita pahami polanya atau yang menjadi fokus utama dalam permasalahan ini. Jadi variabel targetnya adalah status pesanan gitu. Jadi di mana status pesanan itu adalah bintang utama yang jadi dalam penelitian ini tuh target itu bersifat kategorikal gitu karena membagi hasil menjadi dua kondisi yang dimana kondisinya yaitu batal atau selesai. Jadi tanpa target kita tuh tidak bisa memiliki acuan untuk mengukur kesuksesan transaksi tersebut gitu, transaksi status pesanan tersebut gitu. Kemudian untuk fitur numerik, nah fitur numerik di sini terjawab, yaitu fitur numerik adalah kolom yang berisi data kuantitatif berupa angka yang dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan atau rata-rata. Nah contoh fitur numeriknya apa? Nah di sini bisa kita lihat di sebelah sini contoh fitur numeriknya yaitu total KTY nih, lalu total WGR nih, total WGR di bawah total KTY nomor 3, total pembayaran yaitu nomor total pembayaran ini nomor 16, lalu perkiraan ongkos kirim, kemudian ongkos kirim yang dibayar oleh pembeli nih nomor 12, lalu total diskon nih. Nah, jadi pada fitur numerik ini di sini tuh saya mengidentifikasi variabel yang memiliki nilai kuantitatif seperti yang saya tulis ini, yang dimana data ini tuh penting karena karena tuh kita tuh bisa melihat ambang batas harga atau jumlah barang yang mulai memicu keraguan pembeli gitu. Dari sini kan kita bisa lihat ya total pembayarannya, perkiraan ongkos kirimnya berapa. Nah pembeli itu bisa memperkirakan gitu apa aja sih yang mempengaruhi dia tuh akan melakukan sebuah transaksi gitu. Kemudian fitur kategorikal. Nah fitur kategorikal adalah kolom yang berisi data kualitatif atau label yang mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Contohnya yaitu metode pembayaran, kemudian opsi pengiriman serta provinsi, lalu kota atau kabupaten, kemudian produk kategoris, lalu alasan pembatalan. Nah, jadi dimana yang di sini kita tuh mengidentifikasi fitur seperti yang saya tulis ini, yang dimana fitur ini tuh memberikan konteks kualitatif. Misalnya apakah warga di provinsi tertentu itu lebih sering membatalkan pesanan dibanding provinsi lain gitu. Karena kan di setiap provinsi itu kan memiliki estimasi atau perkiraan ongkos kirim yang berbeda gitu. Nah, jadi di sini sudah terjawab ya untuk yang identifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, fitur kategorikal gitu. Oke. Kemudian pada dataset sudah saya jelaskan. Kemudian pada data processing. Nah, kita jalankan ya di sini. Jalankan semua. Oke, di sini pada step kedua yaitu data processing, yang dimana pada data processing ini kita akan membuat fitur baru yaitu is called dari status pesanan, kemudian is
code dari metode pembayaran, kemudian kita mengekstrak informasi waktu, yang dimana kita akan mengambil jam dari kolom waktu pesanan, kemudian membuat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis saya. Kemudian simpan dataset terbaru hasil modifikasi pada poin ini dengan nama data proses NPM. Nah, jadi di sini dia akan menyimpan sebuah data yang sudah dilakukan pre-processing ya, sini. Nah, tadi. Jadi setelah kita tuh melakukan namanya memahami variabel yang ada pada data set yang kita masukkan, jadi kita tuh akan masuk ke tahap yaitu data pre-processing, yang dimana dia tuh memastikan data kita tuh bersih dan siap dihitung gitu. Jadi pada data pre-processing ini yang dilakukan adalah kita tuh memeriksa apakah ada data yang kosong gitu atau missing values atau baris yang duplikat. Kemudian jika ada data ongkir yang kosong, kita tuh harus menanganinya agar dia tuh tidak merusak perhitungan rata-rata yang akan kita buat nantinya gitu. Kemudian yang dimana pada data pre-processing ini kita tuh mengubah data kategorikal itu menjadi numerik sederhana. Contohnya kayak status pesanan yang berisi yang dimana status pesanan itu berisi teks batal dan selesai, yang dimana saya itu mengubah menjadi angka 0 dan 1 gitu, 1 dan 0 gitu. Begitu juga dengan metode pembayaran. Jadi saya buatkan kolom baru yaitu escort, dimana 1 jika COD, 0 jika tidak gitu. Kemudian binding atau pengelompokan. Nah, dimana saya tuh mengelompokkan perkiraan ongkos kirim yang tadinya berupa angka acak menjadi 3 kategori, yaitu mudah, murah, sedang, dan mahal gitu. Murah, sedang, dan mahal ya. Called is typing sini. Bisa kita lihat ya, selesai dan batal, yaitu is code-nya 10, beri tempat, beri install, typing. Nah, kemudian status penyimpanan berhasil, file disimpan dengan nama data processed 247.082. Nah, jadi di sini saya menjawab ya. Di situ kan kita buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis kita. Nah, pada buku saya menjawab saya tuh menambahkan fitur is high shipping. Nah, alasan logisnya adalah pembeli itu seringkali membatalkan pesanan jika biaya pengiriman hampir setara atau bahkan lebih mahal dari harga produk itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi pada fungsinya, pada pre-processing ini itu akan menjamin akurasi gitu. Data yang kotor tuh akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Jadi dengan menghapus duplikat dan menangani data kosong, kita tuh menjamin hasil analisis kita tuh kredibel dan objektif. Kemudian juga kita tuh lebih mudah gitu memahami data yang sudah melakukan pre-processing ya. Oke, kita lanjut ke feature exploration. Jadi pada feature exploration di sini, yang pertama kita menggunakan import pandas as, menyiapkan data pendukung yang dimana kita akan mengelompokkan ongkir menjadi 3 kategori agar polanya terlihat jelas ya, yaitu murah, sedang, mahal. Nah, 3 fitur yang mempengaruhi pembatalan pesanan. Bukti 1 metode pembayaran, bukti 2 besaran ongkir, kemudian bukti 3 yaitu jumlah produk. Jadi di sini kita lihat, pilih 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Nah, jelaskan hubungan logis antara fitur
dan target, alasan pemilihan fitur, berikan screenshot. Nah, oke. Jadi di sini kita akan menjelaskan hubungan logis antara fitur dan targetnya itu. Di sini juga saya sudah menjawab ya. Nah, jadi fitur yang saya pilih yaitu di sini sudah terlihat metode pembayaran atau is_COD, kemudian besar ongkir, kemudian jumlah produk gitu. Nah, alasan pemilihannya karena metode COD itu sering dianggap memiliki tingkat komitmen yang lebih rendah karena pembelinya itu tidak perlu membayar di muka gitu. Ya. Jadi logika dasarnya tuh seperti komitmen. Jadi pada metode non COD, pembeli itu sudah menginvestasikan uangnya di awal. Jadi secara psikologis orang tuh akan berpikir 2 kali untuk membatalkan sesuatu yang sudah dibayar gitu. Sedangkan pada COD tidak ada risiko finansial bagi pembelinya, sehingga mereka tuh cenderung akan lebih impulsif dalam membatalkan pesanan. Nah, ini bisa dilihat hubungan logisnya, yaitu pesanan COD lebih beresiko dibatalkan karena tidak ada uang pembeli yang tertekan di sistem. Pembeli bisa dengan mudah berubah pikiran tanpa kerugian finansial langsung. Nah, kemudian perkiraan ongkos kirim. Nah, di sini biaya pengiriman seringkali menjadi pertimbangan utama pembeli saat melakukan checkout. Nah, hubungan logisnya, semakin tinggi biaya ongkir, semakin besar potensi pembeli merasa total belanjaannya itu tidak sebanding atau terlalu mahal. Hal ini sering memicu pembatalan untuk mencari toko dengan lokasi lebih dekat atau ongkir lebih murah. Nah, bisa dilihat ya bahwa distribusi pembatalan berdasarkan metode pembayaran COD non COD gitu. Nah, di sini kita lihat nih. Yang dimana di sini COD dan non COD ini tingkat pembatalannya sangat sangat besar gitu. Ini total ongkir grup. Nah, murah, sedang, mahal. Kalau persentase berdasarkan jumlah produknya. Jadi pada ini beban ongkir. Nah, pada beban ongkir seringkali kita tuh menjadi deal breaker. Jadi banyak pembeli yang merasa harga produk itu tuh sudah murah, namun saat melihat ongkir yang mahal, nilai kemanfaatan barang tersebut tuh menjadi menurun gitu. Jadi inilah faktor biaya tersembunyi yang sangat sensitif gitu. Kemudian jumlah produknya atau total KTY, yang dimana menggunakan rata-rata sudah cukup untuk melihat tren pada jumlah produk. Nah, jadi secara logis jumlah barang yang banyak meningkatkan risiko kesalahan stok ataupun kerusakan saat pengiriman dari sisi pembeli, maka dia tuh memesan banyak barang sekaligus itu tuh meningkatkan beban finansial secara tiba-tiba saat konfirmasi akhir gitu, yang seringkali berujung pada pembatalan. Distribusi pembatalan berdasarkan metode pembayaran ya, ini SKD 018613. Oke, kemudian distribusi pembatalan berdasarkan kategori ongkos kirim. Nah, murahnya 89, batalnya itu 110.000 gitu. Bisa dilihat dari COD dan non COD ya. Sini batalnya itu ada berapa? Sini 13, ini 13, lalu sedang, mahal, ada berapa datanya? Banyak sekali yang mahal. Kemudian tren persentase pembatalan berdasarkan jumlah produk total KTY ya. 1 sampai 10 is called type vote. Nah, jumlah barang itu sangat mempengaruhi untuk fitur pemesanan itu ya. Nih.
mempengaruhi pembatalan pesanan tuh. 3 fitur yang mempengaruhi pembatalan pesanan. Nah, jadi fitur-fitur tersebut itu sangat mempengaruhi pembatalan pesanan. Yang dimana metode pembayaran itu seringkali tingkat komitmen yang lebih rendah. Kemudian pada ini jumlah produk tadi yang dimana jumlah barang itu mencerminkan skala transaksi dan potensi beban biaya. Jadi pesanan itu dengan jumlah barang banyak itu memiliki risiko pembatalan lebih tinggi karena keraguan pembeli terhadap total biaya yang melonjak. Lalu kita ke nomor 4 yang dimana kita menganalisis pola gitu. Lakukan analisis berikut dan tampilkan hasilnya serta screenshot. Hitung persentase pembatalan dari COD dan VS versus non COD, analisis hubungan ongkos kirim dan pembatalan serta analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Jadi di sini pada analisis pola kita tuh akan menghitung rata-rata dan persentase pembatalan untuk setiap kelompok fitur yang sudah dipilih. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengubah data menjadi informasi. Jadi di sini tuh kita akan melihat tren atau perilaku pelanggan secara berkelompok gitu. Kemudian yang dimana kita akan membandingkan persentase batal antara COD dan non COD. Fungsinya untuk melihat perbedaan perilaku secara nyata. Angka yang muncul di sini dan bukti statistik yang mendukung argumen kita. Nah, di sini kita jawab. Hitung persentase pembatalan dari COD versus non COD. Nah, di sini jika persentase batal COD hampir sama atau lebih tinggi dari non COD, artinya metode pembayaran berpengaruh pada tingkat serius tidaknya pembeli. Nah, ini ya, artinya metode pembayaran. Metode pembayaran itu sangat mempengaruhi non COD maupun COD nih. Yang dimana dia memiliki persentase yang sangat tinggi ya. Kemudian 13 nih, 13,389. Kemudian non COD ini sangat sangat tinggi persentasenya, yaitu 13,81 3104, yang ini 13,38. Yang untuk yang analisis besaran ongkos kirim, persentase batalnya itu tuh sangat banyak di barang mahal, 18,550261. Nah, kemudian analisis jumlah produk. Nah, pada total KTY-nya, total KTY di sini dia tuh sangat persentasenya ini bisa dilihat. Nah, jadi pada COD versus non COD, hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa persentase pembatalan pada kelompok COD itu sangat signifikan melampaui kelompok non COD ya. Yang dimana ini tuh adalah bukti bahwa empiris ketidakadaan pembayaran di muka itu tuh melemahkan ikatan transaksi antara penjual dan pembeli gitu. Kemudian analisis ongkir. Nah, jadi di sini kita kan telah membagi jenis ongkirnya menjadi murah, sedang, mahal ya. Jadi data ini tuh secara konsisten tuh menunjukkan bahwa seiring dengan naiknya biaya ongkir, maka kurva pembatalan juga tuh akan ikut naik, yang dimana dia tuh membuktikan bahwa adanya korelasi positif antara beban logistik dan kegagalan transaksi. Jadi setiap bertambahnya ongkir dalam sebuah pembelian, maka persentase batal pada pembelian itu meningkat ya, dimana awalnya dia 10,2 kemudian 12,04. Jadi
Setiap mahal dia menjadi 18,55. Nah, untuk yang analisis jumlah produk, di sini saya tuh menemukan sebuah jumlah pesanan tertentu yang cukup besar. Nah, yang dimana pembatalannya itu cenderung lebih tinggi. Jadi hal ini tuh mengindikasikan adanya batas psikologis pembeli dalam melakukan pesanan dalam satu waktu gitu. Dalam satu waktu pesanan nih, seperti ini contohnya. Nilainya tidak ini ya, jumlah pesanan itu yang cukup besar gitu. Oke, jadi sudah ya. Analisis pola dari metode pembayaran, analisis besaran ongkir kirim, lalu analisis jumlah produk. Nah, lalu kita masuk ke segmentasi data. Nah, pada segmentasi data di sini kami ditugaskan untuk bagi data menjadi minimal 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu, kemudian hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok, kemudian tentukan kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi. Nah, jadi di sini kita di segmentasi DF group ini dia membagi data menjadi kelompok berdasarkan fitur is, COD, dan ongkir group, kemudian hitung tingkat pembatalan yang dimana dia mengubah min menjadi persentase, kemudian dia merapikan nama kolom untuk tampilan laporan, ini menentukan oke. Nah, di sini hasil segmentasi risiko pembatalannya. Nah, di sini metode COD 1 ya, kategori ongkir nih. Kesimpulan segmentasinya, kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi adalah metode COD 1. Nah, kategori ongkir yang dimana ongkirnya mahal dengan tingkat risiko 19,17%. Jadi yang kita lakukan pada segmentasi data ini, kita tuh menggambarkan dua atau lebih fitur gitu untuk melihat rincian data yang lebih spesifik. Jadi fungsinya itu menemukan depth insight atau wawasan mendalam, yang dimana seringkali masalah tidak muncul di suatu fitur itu, tapi muncul saat dua fitur bertemu gitu. Jadi yang dimana kita melakukan segmentasi antara COD dan ongkir mahal. Fungsinya adalah untuk menemukan area risiko tertinggi dengan segmentasi yang dimana kita tuh memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran kepada pemilik tokonya gitu. Nah, di sini saya kayaknya sudah menjawab ya. Nah, untuk segmentasi data. Jadi kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi adalah segmen metode COD 1 dengan kategori ongkos kirim mahal. Yang dimana hal ini tuh terjadi karena adanya akumulasi dua faktor negatif, yang kemudahan membatalkan tanpa rugi uang atau fitur COD, dan adanya beban biaya tambahan yang dirasa terlalu tinggi atau fitur ongkir mahal gitu ya. Kombinasi ini tuh menciptakan kondisi di mana pembeli itu sangat mudah untuk memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi saat pesanan yang sedang diproses gitu. Ini pertanyaan apa sih? Bagi data menjadi dua kelompok. Udah, kita membagi data menjadi dua kelompok ya, dimana baginya pembatalan serta nih jadi kelompok yaitu SCOD dan ongkir group. Kemudian hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok, sudah dihitung ya, sudah dihitung, lalu sangat tinggi ya persentasenya untuk masing-masing, jadi dia tuh kolaborasi yang sangat ini. Kemudian tentukan kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi, setelah screenshot tabel dan hasil segmentasi. Oke, jadi sudah dilakukan, yang dimana kelompok COD dengan ongkos kirim mahal itu adalah segmen dengan risiko pembatalan tertinggi. Mengapa? Karena di segmen ini tuh dia tuh terdapat badai yang sangat sempurna gitu. Jadi pembeli itu merasa keberatan dengan biaya kirim yang mahal, dan pada saat yang sama mereka tuh
merasa mudah untuk membatalkan karena belum membayar apapun saat check out gitu. Jadi di sini letak kerugian terbesar bagi operasional toko gitu. Jadi jadi yang dimaksud sini adalah COD dengan ongkos kirim mahal dengan resiko pembatalan tertinggi ya. Lalu kita ke analisis konflik, yang dimana di sini pesanan dengan metode COD dan ongkir mahal cenderung memiliki resiko batal. Jadi ya hasil analisisnya, jadi data ini contoh data yang sesuai pola umum gitu. COD plus ongkir mahal batal gitu. Batal nih, status pesanan batal, status pesanan selesai nih. Contoh data yang bertentangan COD plus ongkir sama dengan angka selesai nih. Ini ya, contoh data yang sesuai pola umum, COD angka sama dengan batal. Estimasi total, escalate-nya 0, ini escalate-nya 1. Analisis konflik ini. Nah, jadi di sini kita tuh mencari anomali atau data yang melawan tren pada umumnya, yang dimana seharusnya rata-rata orang itu ketika melakukan COD plus ongkirnya mahal itu seharusnya dia tidak check out, tetapi di sini dia melakukan check out gitu, yang dimana dia tuh selesai nih pembeliannya. Kemudian contoh data yang lainnya yang di luar pola juga, COD plus ongkir mahal ini dia batal gitu. Ini contoh data yang sesuai pola umum ya, harusnya ya ketika COD plus ongkir mahal itu harusnya batal, tetapi di sini terdapat anomali atau data yang melawan tren umum yang tidak sesuai gitu, yang bertentangan. Jadi fungsinya itu kita tuh menguji kekuatan pola. Jadi jika tidak ada data yang bertentangan, itu artinya pola kita tuh tidak 100% kaku dan dipengaruhi faktor lain. Jadi yang dimana kita tuh membandingkan dua data yang dimana fiturnya tuh sama tapi hasilnya beda. Nah, fungsinya adalah untuk memahami batas kemampuan data. Jadi kita tuh belajar bahwa ada faktor luar seperti urgensi pembeli yang tidak terekam dalam sebuah tabel gitu. Jadi penyebab perbedaannya yang dimana hal ini tuh terjadi karena dataset kita tuh hanya merekam data transaksi tapi tidak merekam emosi. Jadi emosi dan urgensi dari si pembeli gitu. Jadi kita tuh hanya merekam data. Nah, dimana data yang tetap selesai meskipun ongkirnya itu tuh mahal menunjukkan bahwa pembeli tersebut tuh memiliki kebutuhan mendesak. Misalnya seperti barang tersebut itu adalah obat atau alat kerja yang harus ada besok, sehingga ketika ongkir mahal dia dianggap sebagai biaya wajar dengan wajar demi kecepatan gitu. Yang dimana kita tuh di sini tuh mengajarkan bahwa data angka tuh memiliki keterbatasan dan menjelaskan perilaku manusia seutuhnya gitu. Sangat ini ya. Nah, untuk jawaban yang kita jawab di sini, temukan kesadaran dengan pola umum dan hasilkan hasilnya seperti. Nah, di sini saya menjawab untuk nih, ditemukan transaksi di mana pembeli menggunakan metode COD, kategori ongkir mahal, dan status pesanannya adalah escalate. Data ini membuktikan bahwa hipotesis kita benar, hambatan biaya ongkir dan rendahnya komitmen COD berujung pada penilaian. Bukan deh? Iya deh, harus konflik. Yang dimana satu data yang bertentangan. Nah, ditemukan transaksi di mana pembeli menggunakan metode COD dan ongkir mahal, namun status pesanannya itu tetap selesai meskipun berada dalam kondisi berisiko tinggi. Jadi transaksi ini tuh tetap berhasil hingga tujuan. Kemungkinan penyebabnya, jadi pembeli itu mungkin sangat membutuhkan produk tersebut ya, misalnya barang langka atau keperluan mendesak, sehingga ongkos kirim itu tidak menjadi masalah bagi sang pembeli. Lalu loyalitas dan kepercayaan, jadi pembeli itu mungkin sudah berlangganan di toko tersebut, yang dimana dia tuh merasa nyaman gitu menggunakan COD sebagai metode pembayaran yang paling praktis bagi mereka. Kemudian nilai barangnya juga, jadi jika harga barangnya sendiri sangat mahal, maka ongkir yang mahal itu misal 30.000 itu menjadi terasa kecil secara persentase sehingga tidak memicu pembatalan sebuah produk. Nah, di sini refleksi ya. Lalu
Lanjut ke refleksi. Oke, jadi saya sudah menjelaskan pada setiap dataset ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Sini saya sudah menjelaskan ya di sini, yang dimana awalnya yaitu data understanding, lalu data pre-processing, feature exploration, analisis pola, lalu segmentasi data, analisis konflik. Nah, di sini sudah selesai. Lalu untuk bagian analisis udah. Refleksi, jawab pertanyaan berikut. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana gitu. Jadi pada refleksi ini kita tuh akan mengevaluasi hasil analisis dan kebutuhan metodologi yang digunakan. Kemudian kita akan mengambil keputusan strategis, yang dimana di sini kita tuh akan menentukan apakah pola ini tuh layak dijadikan aturan otomatis atau tidak gitu. Jadi yang dimana di sini tuh akan merefleksikan bahwa aturan sederhana atau rule based itu memiliki kelemahan, yang dimana fungsinya agar kita tuh tidak gegabah dalam membuat sebuah sistem otomatis yang justru bisa merugikan pelanggan yang jujur gitu. Nah, di sini saya sudah bilang apakah pola dalam dataset dapat dijelaskan dengan aturan sederhana. Nah, kita jawab nih. Tidak sepenuhnya, meskipun ada tren umum seperti ongkir mahal, cenderung batal, data menunjukkan adanya banyak konflik, perilaku pelanggan dipengaruhi oleh banyak variabel yang tidak semuanya tercatat dalam dataset, sehingga aturan jika A maka B tidak akan pernah 100% akurat. Nah, kemudian pertanyaan kedua, pada kondisi apa aturan tersebut tersebut gagal? Gagal. Aturan sederhananya gagal ketika faktor psikologis atau kebutuhan mendesak pembeli untuk contohnya barang yang dimana pembeli tidak menyelesaikan transaksi tidak batal meskipun ongkirnya mahal dan menggunakan COD karena barangnya sangat langka atau sangat dibutuhkan segera. Kemudian pertanyaan ketiga, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Nah, kesulitannya adalah risiko false positif. Jika kita membuat aturan otomatis untuk menolak semua pesanan COD dengan ongkir tinggi, sistem itu akan menolak banyak pesan valid gitu, seperti pada data konflik di langkah B, yang dimana hal ini tuh berpotensi merugikan bisnis karena kehilangan transaksi yang seharusnya sukses gitu. Kemudian langkah 8. Nah, dalam langkah 8 ini kita tuh eksplorasi lanjutan ya. Eksplorasi lanjutan di sini jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda melakukan data tersebut? Nah, jadi di sini tuh kita merancang ide penggunaan data untuk tujuan lain di masa yang akan datang gitu. Fungsinya agar kita tuh memberikan inovasi, yang dimana memberikan nilai tambah dari data yang sudah ada untuk pengembangan perusahaan gitu. Nah, di sini jika variabel ini bagaimana Anda melakukan data tersebut. Nah, jadi di sini saya di sini saya mengusulkan segmentasi geografis ya. Misalkan geografis nih, yang dimana data itu melihat data provinsi dan kota, kemudian kita tuh bisa melakukan analisis supply chains, yang dimana jika kita tahu provinsi X, maka kita tuh memiliki volume belanja tinggi tapi ongkirnya selalu mahal. Jadi perusahaan tuh bisa memutuskan untuk membangun gudang cabang di sana dengan begitu gitu. Jadi kita tuh kita bisa menekan gitu biaya ongkir secara otomatis, menurunkan risiko pembatalan pesanan di masa yang akan datang gitu. Nah, di sini sudah segmentasi pasar atau analisis wilayah. Jadi variabel target jika tujuan bukan lagi untuk memprediksi pembatalan, di mana saya akan melakukan data menggunakan teknik segmentasi pasar atau analisis wilayah berdasarkan geografi provinsi kota, yang dimana untuk melihat wilayah mana yang paling aktif berbelanja sehingga strategi stok barang bisa difokuskan ke wilayah tersebut. Jadi berdasarkan kategori produk untuk memahami minat pelanggan gitu. Kita tuh memahami minat pelanggan terhadap jenis barangnya. Kemudian misalnya kayak aksesoris versus kebutuhan rumah tangga. Nah,
Kemudian yang ketiga, berdasarkan nilai transaksinya. Jadi kita tuh akan mengelompokkan pelanggan yang high value yang sering belanja dalam jumlah besar untuk diberikan program loyalitas yang khusus gitu. Jadi pada lab session ini saya sudah menjawab setiap ketentuan langkah-langkah praktikum dari data understanding, data processing, kemudian feature exploration, analisis pola, segmentasi data, analisis konflik, refleksi, serta eksplorasi lanjutan. Jadi menurut saya itu tadi penjelasan saya pada lab session 5 tentang data and feature thinking, yang dimana topik data understanding dan feature exploration. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau jelasnya penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.